Karen Brooks ini orang asing di sekitar Prabowo yang sangat dekat dengan Prabowo dan pernah ketemu Prabowo di Hambalang. Bahkan informasinya nginep langsung di sana. Lobby-lobbynya itu berhasil? Berhasil. Oh, berarti perubahan aturan ini untuk menguntungkan segelintir orang saja? Betul, yang perlu disampaikan. Apa tuh? Jadi di awal 2025 itu Karen Brooks ketemu Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, temannya Cica ini, orang PSI. Temannya Hussein. Iya, gara-gara lu gak bisa nih gua dapat wawancaranya. Siapa? Kenapa? Raja Juli. Katanya udah diginiin tak tuh. Iya. Sama Gua sampai ngikutin Raja Juli itu Jumatan di belakangnya dia tuh gua di masjid di masjid Kemenhut itu. Tadinya gua mau mepet dia kan pas waktu khotib ceramah. Terus gue mau nanya, kenal Karen Brooks gak? Kan gak mungkin kan kayak gitu kan? Iya, lagi Jumatan, dia lagi menyimak ceramah mau bulan puasa kan? Masa gue tanya Karen Brooks? Dikira ngasih kotak amal kali. Akhirnya kan gue tunggu tuh, setelah Jumatan, lalu kemudian begitu gue ketemu dia berpapasan, gue tanya dong, Pak Menteri. Dia rangkul dari mana? Nah itu sesuatu yang hangat positif. Terus gue jawab dari Tempo. Mukanya beda langsung. Rangkulannya langsung dilepas ya, Rangkulannya langsung dilepas. Dan gue dapat informasi juga bahwa ketika Prabowo melakukan perombakan kabinet, Prabowo itu berdiskusi sama Lucian. Tapi gue tadi udah menghitung berapa sih gaji dua direktur dari asing ini ya. Ternyata 45 kali lebih banyak dibandingkan gajinya Pram. Berapa gaji saya? Yang tulis benar, di komen ya. Benar. Sekian koma sekian. Gue kasih apa? Kasih kaos lah, udahlah. Kaos BAP baru ya? BAP baru. Sikap Prabowo ini sangat berbeda dengan omongannya. Yo, jumpa lagi bareng kami di Bocoros Politik bersama saya Stefanus Pramono, Francisca Kristirasana, Hussein Abri Dongoran, Erwan Hermawan. Teman-teman, hoax begitu banyak, misinformasi, disinformasi juga begitu banyak. Nah, supaya teman-teman tidak terpapar hoax, silahkan follow akun Instagram Cek Fakta Tempo. Kerja sebagai wartawan itu tentu saja banyak suka dukanya, banyak ceritanya, banyak yang keluhannya juga. Nah, kalau teman-teman ingin tahu seperti apa cara kerja wartawan Tempo, cerita-cerita lucu di baliknya, silahkan follow akun Instagram Gimana Ceritanya. promosi program dia. Iya dong. Kan saya sudah. Iya. Setelah bilang lama. Kan kita saling membantu. Iya. Tapi lu kemana aja, Pram? Oh. Masuk gorong-gorong, keluar gorong-gorong. Kita kerjanya pakai pikiran. Karena sudah tidak punya kekuasaan ya. Makan pakai pikiran. Kuasanya berbeda sekarang ini. Jadi, karena jadi antek asing ya? Jadi antek asing. Emang habis dari mana jadi antek asing? Sok tahu lo dari mana. Pram ini baru pulang dari Jerman. Ziarah ke makamnya Hitler. Hitler nggak ada makamnya. Ada di Garut sono. Kampung Egi gitu. Egi dong. Makanya dia agak miring-miring dikit Egi kan. Oke, jadi kenapa kita main P3A? Perkumpulan antek-antek asing. Antek asing. Oke. Jadi tim investigasi Tempo. Ini yang dua ya, bukan kami. Bukan kami ya. Ya, sekarang semakin terlihat jaraknya ya, dindingnya. Oke. Jadi tim investigasi Tempo berkolaborasi dengan tim nasional dan juga ekonomi dan bisnis. Kami menelusuri soal orang-orang asing yang ada di sekitar Prabowo gitu. Dan kami ingin menunjukkan kepada pembaca sebenarnya di tengah omongan Prabowo gitu ya yang begitu sering soal antek asing, ternyata di sekitarnya pun penuh dengan orang asing gitu. Nah, ini ceritanya seru. Jadi tim investigasi juga tim nasional dan tim ekonomi sudah keluar masuk hutan, ke DPR, ketemu dengan banyak pejabat negara untuk membongkar soal pengaruh orang-orang asing ini terhadap pemerintahan Prabowo. Ini Pak Prabowo dan paradoksnya ya Mas ya? Prabowo dan paradoksnya. Bukan paradoks Indonesia ya bukunya dia ya. Paradoks Prabowo dan solusinya. Paradoks Prabowo dan solusinya.
Silakan. Lempar-lemparan lah. Silakan. Kita tamu sekarang di sini. Silakan. Makanya bikin program dong. Udah. Tapi panggung Bocor Halus kembali mencekam ya kan. Oke, kita mulai dengan yang namanya Karen Brooks. Ya, Karen Brooks ini akan dijelaskan oleh Herwan. Silakan Herwan. Karen Brooks ini orang asing di sekitar Prabowo yang sangat dekat dengan Prabowo dan pernah ketemu Prabowo di Hambalang. Bahkan informasinya nginep langsung di sana. Nah, dia punya kepentingan di Indonesia yang menurut dokumen yang kami peroleh itu dia akan bisnis karbon di Taman Nasional Waikambas dan juga Lampung dan juga wisata eksklusif di sana. Wisata eksklusif itu seperti dia kembangkan di Afrika ya, di 8 negara, salah satunya di Botswana. Dia mengembangkan wisata eksklusif di mana nanti pengunjung itu dikenakan bayaran $14.000. Oh, kayak wacana Labuan Bajo dulu ya. Betul. Nah, ini nanti gue ceritain setelah itu ya. 14.000 dan paket wisatanya itu menginap di resort di dalam Taman Nasional Waikambas nanti. Kemudian juga akan diajak keliling untuk melihat temennya gua monyet. Lu pram dong temen lu. Temennya Arga kan ya. Bukan gajah. Dia kurang ajar mereka ya. Kan udah bukan bos. Monyet, lalu kemudian gajah Sumatera, kemudian harimau dan juga satwa-satwa liar lah yang kira-kira seperti itu. Sehingga ada pengalaman yang berbeda sehingga dikasih tarif yang mahal. Lalu di sana juga dia akan membuka proyek karbon. Apa nih perdagangan karbon maksudnya? Ya, ada 2 mekanisme perdagangan karbon itu dengan cara dia merehabilitasi. Lalu kemudian juga ada perlindungannya. Jadi ada 2 mekanisme itu. Nah, cuma memang belum ada hasil misalnya potensi karbon di sana berapa ton. Wan, perdagangan karbon tuh apa sih Wan biar penonton ngerti nih Wan? Jadi perdagangan karbon itu adalah Karen Brooks itu nanti akan menanam pohon di sana, merehabilitasi hutan atau taman nasional yang rusak. Nah, pohonnya itu nanti akan menyerap karbon kan, akan menyerap CO2. Nah, serapannya itu yang dihitung. Jadi namanya additionality-nya yang dihitung itu yang nanti akan dijual ke market di sana. Konversi ke saham ya. Dikonversi ke nanti ada hitung-hitungannya dolar seperti itu. Ini berarti duit besar. Sangat besar gitu. Kalau dulu aturannya itu kalau di pasar voluntary itu $10 per ton. Ya. Pasar voluntary ya di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia belum tahu karena kan belum ada tarifnya. Kalau misalnya katakanlah misalnya $3 aja per ton. Kalau di sana ada 50 juta di Waikambas 50 juta ton karbon, nah tinggal kali aja 3. Misal ini ya, kayak gitu. Oke. Kita juga sudah menelusuri jejaknya Karen Brooks ya. Ya, kami sudah mengirim tim ke sana, Waikambas. Kemudian sampai ke daerah Wako. Masuk ke zona inti ya. Masuk ke zona inti. Wako itu zona inti, di mana di daerah Wako itu akan dibangun penginapan untuk wisatawan yang akan nginep di sana. Emangnya boleh bangun di zona inti? Ya nggak boleh, makanya itu yang mau diubah untuk mengakomodasi kepentingan Karen Brooks. Diubah menjadi apa? Zona pemanfaatan. Sehingga di dalam zona pemanfaatan diperbolehkan perdagangan karbon dan wisata eksklusif. Terus dampaknya apa Wan kalau ada pengubahan zona pemanfaatan gitu? Dampaknya banyak, Ca. Salah satunya nanti hewan akan kebisingan karena Karen Brooks akan membangun landasan pesawat di Taman Nasional Waikambas. Helikopter Eksklusif ataupun gitu. pesawat kecil lah. Landasan ini untuk mengangkut penumpang-penumpang yang membayar mahal tadi untuk masuk ke dalam Taman Nasional Waikambas. Ketika ada pesawat, tentu kan hewan yang liar itu akan terganggu dan akan bising. Mungkin juga akan ada polusi udara kali ya. Nah, Karen Brooks ini kan sebenarnya orang Amerika ya, gitu loh. Dan dia beberapa tahun terakhir kemudian dekat dengan Prabowo ya. Nah, seperti apa sih lobby-lobby dia ke Prabowo tadi lu udah sebutin gitu kan, pernah menginap di Hambalang gitu. Ada lobby-lobby lain yang dia lancarkan? Jadi dalam pertemuan dengan Prabowo, Karen Brooks itu bercerita soal konservasi di Taman Nasional Waikambas. Dan dia bilang bahwa ada obstacle
untuk melakukan kerja-kerja konservasi, terutama untuk perdagangan karbon. Karena kan duit dari perdagangan karbon itu nanti akan digunakan untuk konservasi di Taman Nasional Waikambas. Nah, obstacle-nya itu apa? Yaitu adalah Perpres 98 tahun 2021, di mana dalam aturan itu perdagangan karbon di area konservasi, termasuk juga itu Taman Nasional, itu tidak boleh. Sehingga kan perlu diubah. Lobby-lobbynya itu berhasil? Berhasil karena Perpres 98 diubah menjadi Perpres 110, sehingga memungkinkan perdagangan karbon di area konservasi. Oh, berarti perubahan aturan ini untuk menguntungkan segelintir orang saja? Betul. Nah, dulu gua kira itu untuk mengakomodasi perdagangan karbon voluntary, karena selama ini kan susah nih perdagangan karbon secara voluntary ini, secara sukarela ini. Ternyata ada udang di balik batu itu. Ternyata ada pengaruh Karenbrok untuk mengubah aturan Perpres 98 ke 1110. Tapi kan bukan cuma Prabowo yang dilobi dong. Ini kan kaitannya juga dengan buahnya. Betul. Ya, Raja Juli Antoni, temannya Hussein itu tadi. Ya. Jadi kami sudah coba wawancara dengan Raja Juli Antoni ya. Tapi dia menolak ya. Ada satu cerita yang menarik menurut gua yang perlu disampaikan. Apa tuh? Jadi di awal 2025 itu Karenbrok ketemu Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, temannya Cica ini, orang PSI. Hussein. Temannya Hussein. Iya, gara-gara lu gak bisa nih gua dapat wawancaranya. Siapa? Kenapa? Raja Juli. Katanya udah diginiin tak tuh. Iya. Sama Gua sampai ngikutin Raja Juli itu Jumatan tuh. Di belakangnya dia tuh gua di masjid di masjid Kemenhut itu. Tadinya gua mau mepet dia kan pas waktu khotib ceramah. Terus gue mau nanya, kenal Karenbrok gak? Kan nggak mungkin kan kayak gitu kan? Iya, lagi Jumatan, dia lagi menyimak ceramah mau bulan puasa kan? Masa gue tanya kan Karenbrok? dikira ngasih kotak amal kali. Akhirnya kan gue tunggu tuh. Gue tunggu setelah Jumatan, lalu kemudian begitu gue ketemu dia berpapasan, gue tanya dong, Pak Menteri, dia rangkul dari mana? Nah itu sesuatu yang hangat positif lah. Sure, ya. Karena gue udah nunggu kan dari pagi kan. Terus gue jawab dari Tempo, mukanya beda langsung. Rangkulannya langsung dilepas ya, Wan. Rangkulannya langsung dilepas. Buset, kata gue, pusing ini nih langsung. Gara-gara gaple ini. Ini gara-gara Hussein. Ke gue lagi tuh. Yang nulis siapa? Gue yang tertuduh. Karena mukanya udah berubah, langsung gue tanya dong. Soal Karenbrok, ya dia jawabannya ya kayak gitu. Gua habis rapat nih katanya itu, nanti aja. Habis Jumatan. Habis Jumatan mau rapat. Nah, nanti aja ya. Nanti aja. Nah itu. Jadi kita tuh sudah ketemu dengan Raja Juli Antoni ini 3 kali ya. Dan 3 kali itu pula dia menolak untuk memberikan wawancara. Pas di kampus gua juga dikejar tuh sama tim lah. Terus tim gua itu ditarik. Jadi ada acara. Namanya itu himpunan alumni kehutanan, Fakultas Kehutanan di IPB. Nah, dia hadir di acara itu. Ya kita sebagai wartawan yang gigih, kan, mau doorstop kan, wah pepet-pepetan tuh dengan tim panitia. Begitu ditanya, tim gua ditarik sama timnya, tim panitia itu. Dan ya dia langsung melengos saja. Tapi kan tim gua gigih sekaligus ditekan oleh bos kan. Iya. Lebih karena bos itu. Lebih karena bos sih. Sehingga terus dikejar kan sampai sampai masuk mobil. Nggak usah klaim-klaim lu paling gigih sedunia deh. Wah, memang kan harus seperti itu di Tempo. Nggak perlu. Ya buktinya lu nggak dapet wawancara juga kan. Gara-gara Lumino. Hussein lagi. Lobinya Karenbrok ke Raja Juli Antoni itu seperti apa? Awal 2025 Karenbrok bertemu dengan Raja Juli Antoni di kantornya. Dan dia membahas soal konservasi di Taman Nasional Waikambas. Dan juga menjelaskan hasil survei dia selama di Taman Nasional Waikambas. Nah, menurut informasi dari sejumlah pejabat di Kementerian Kehutanan, Karenbrok itu mengeluh bahwa area yang akan dia usahakan, akan dia incer lah, itu ternyata masuk zona inti. Bukan masuk zona inti, tapi daerahnya itu sudah rusak, jadi perlu direhabilitasi. Nah, sehingga dia mengeluh bahwa kalau misalnya saya berinvestasi di sini, lalu kemudian merehabilitasi area itu dengan uang sendiri, itu rasanya berat. Gitu.
Nah, dalam pertemuan itu muncullah ide soal perdagangan karbon. Perdagangan karbon untuk merehabilitasi uangnya itu untuk merehabilitasi nanti di zona inti itu yang nanti akan jadi zona pemanfaatan. Yang jadi tempat resortnya dia nanti ya? Betul, resort dan dia betul. Lalu kemudian si Raja Juli bilang, aduh Karen katanya itu, kamu ini bikin pusing saya karena harus banyak mengubah aturan. Selain zonasi kan harus mengubah Perpres 98 yang melarang perdagangan karbon di area konservasi. Jadi Wan, Karen Brooks ini nggak keluarin uang sama sekali buat proyek Waikambas ini? Harusnya udah ya, nyewa kantor virtual dia. Oh, ada lantai 8 Tempo tuh. Jadi kami menemukan 2 perusahaan yang terafiliasi dengan Karen Brooks. Nah, ini yang digunakan untuk perdagangan karbon dan pariwisata itu. Wisata eksklusif itu. Kami datangin lah ke kantor itu, ada di Arcadia Tower lantai 8. Jakarta. Jakarta. Gue pikir kan karena ini nilainya proyeknya itu luar biasa ya, dolar kan, dan juga tarifnya juga dolar, itu kantornya itu lebih dari Tempo lah. Apalagi di Arcadia Tower. Pas gue datang ke sana ternyata di GoWalk itu. GoWalk itu semacam perusahaan yang menyediakan kantor virtual. Sewanya itu ratusan ribu. Jadi per bulan. Jadi dia sudah mengeluarkan uang ratusan ribu. Tapi dia dapat dana dari pemerintah. Betul, 2 triliun. Gede dong 2 triliun. Ya, dari APBN lagi. Dari APBN lagi, tapi kan bukan untuk Karen Brooks, tapi untuk perlindungan Waikambas dari konflik antara gajah dengan manusia itu. Cuma kan lagi-lagi itu berkat dari lobbynya Karen Brooks ke Prabowo. Di suatu hari sebelum Karen Brooks dibawa ke Inggris oleh Prabowo untuk ketemu King Charles, Karen Brooks itu nginep lagi di Hambalang. Dan di sana dia mendiskusikan soal solusi untuk konflik antara manusia dengan gajah. PSI dong konfliknya. Oh iya. Raja Juli lagi ya. Tapi di kantor Kemenhub bukan gajah loh, badak loh. Oh, badak. Iya. Harusnya kan gajah ya. Terusin, gue seneng kok. Lanjut dong. Lanjut. Sampai mana, Be? Tadi untuk konflik dengan gajah. Oh, konflik dengan gajah. Nah, karena waktu itu kan ada kepala desa yang meninggal kan, diinjak oleh gajah. Nah, itu diceritakan ke Prabowo dan kemudian Prabowo bilang, "Oke, saya akan memperhatikan soal konflik dan gajah." Belakangan dia mengalokasikan dana 2 triliun itu untuk membangun tanggul antara masyarakat dengan Taman Nasional Waikambas, sehingga kalau misalnya gajah itu akan terhalang oleh tanggul kalau keluar. Karena kan selama ini gajah-gajah di Taman Nasional Waikambas itu adalah dulu itu giringan dari dari luar ya, sehingga dimasukin ke dalam Taman Nasional Waikambas. Jadi ada cerita menarik juga soal Karen Brooks. Tadi kan Erwan sebut bahwa Karen Brooks ini ikut rombongannya Presiden Prabowo ke Inggris, London. gitu. Dan kemudian dia jatuh sakit di situ. Jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, masuk rumah sakit lah. Di Inggris. Di Inggris, di London sana ya. Nah, ini menurut narasumber yang tahu banget gitu ya, isi pertemuan itu ya, akhirnya Prabowo pun sampai bela-belain datang ke rumah sakit itu dan membesuk Karen Brooks. 30 menit. 30 menit. Itu akrab sekali ya. Sangat akrab. Tergolong lama ya untuk seorang presiden mencenguk. Betul. Nah, ada cerita menarik lain lagi nih, Pram. Jadi ketika dalam pertemuan dengan King Charles, Karen Brooks itu mengenalkan diri sebagai orang yang dekat dengan semua presiden. Salah satunya dengan Megawati. Bahkan gua ada foto antara Karen Brooks dengan Megawati. Dia itu enak banget merangkul Megawati kayak temen gitu loh. Kayak lu sama Raja Juli tadi? Betul. Bukan dong, sama lu dong. Lu sama Raja Juli. Jadi kayak teman. Bahkan ada cerita juga, salah satu dari orang ya yang tahu Karen Brooks, itu Karen Brooks itu datang ke rumah Megawati di Teku Umar itu udah bukan kayak tamu, tapi kayak bagian dari keluarga. Karena dia masuk ke dapur ketika Megawati lagi
oseng-oseng nasi goreng. Jadi ingat kita makan telur itu ya. Iya, jadi begitu akrabnya dengan Megawati seperti itu. Di banyak tempat Karen Brooks dibilang bisnisnya sebetulnya di bisnis security ya, menurut sejumlah narasumber gitu. Nah sekarang masuk ke area konservasi. Ya memang yang disampaikan oleh Herwan tuh benar ya, pembuktian kami gitu bahwa dia dekat dengan cukup banyak pejabat penting gitu ya, bahkan sampai sekarang dengan Prabowo dan sebelumnya juga dengan Megawati, bahkan sudah lama, ini terjalin sejak lama. Jadi Karen Brooks ini masuk ke Indonesia atau mulai masuk di Indonesia itu tahun 90-an lah. Dia juga punya riset soal Indonesia gitu ya. Dan sejak saat itu dia membina hubungan dengan banyak orang, banyak pejabat terkenal gitu, sampai tingkat kepala negara dan sangat akrab dan diterima oleh semua pihak. Tapi gue denger Pram, Karen ini pernah ada hubungan lah dengan Tempo gitu. Ya, kami coba wawancara Karen juga ya, berulang kali selama hampir 3 minggu tuh kami kemudian WhatsApp, telepon, tapi ya responsnya hanya lewat teks saja. Dia bilang sih mau memberikan tanggapan gitu. Nah, dia mengaku pernah menjadi penulis buat Tempo. Kolom. Nah, kalau informasi yang kami coba cari di sini katanya begitu, bahwa dia pernah menulis kolom buat Tempo. Nah, tapi kami tanya ke tim data, masih belum ditemukan jejak tulisannya. Ya tapi kami juga nyegat Karen sih di Kementerian Kehutanan pas waktu dia rapat dengan Raja Juli, dan jawabannya dia ya, nanti dulu katanya itu, karena Mirip dia ada ya? rapat mirip. Nanti dong ya. Nanti dulu dong. Oh, foto. Oke, Karen Brooks sudah. Yang kedua adalah orang asing di sekitar Prabowo. Siapa sih? Lucian Despoyu. Oh, giliran gua diam dong. Oh, gantian Ya. Desersi nih. Jadi kita juga sama lah seperti investigasi biar kita nggak kalah ada kerjaan begitu kan. Nah, mencari informasi siapa orang-orang bule gitu, orang luar negeri yang ikut membantu Prabowo. Yang menarik adalah soal Lucian Despoyu, orang Romania yang membantu sebagai konsultannya Prabowo lah. Dia itu sudah membantu Prabowo dari 2023. Termasuk membantu soal gimmick gemoy. Nah, dia yang menghasilkan itu. Betul. Jadi narasumber cerita bahwa dia menghasilkan gimmick gemoy itu dan dianggap respons netizen atau masyarakat di internet itu cukup bagus. Kenapa di internet? Karena Lucian ini membuat survei berdasarkan hasil pengguna internet di Indonesia. Jadi dia itu cepatlah Pram survei dibandingkan lembaga survei yang lain. Ini cerita anggota. Tapi akurat nggak? Menurut para surveyor yang membantu Prabowo, mereka mempertanyakan metode yang dilakukan oleh Lucian karena terlalu cepat begitu, dan juga kan indikatornya apa. Jadi misalkan orang menggunakan internet nih, kita kan nggak tahu dia orang benar atau bot, tiba-tiba hasilnya bagus segala macam. Masalahnya Prabowo itu mempercayai survei-survei yang dilakukan oleh Lucian karena angkanya angka bagus. Jadi sepanjang bagus selalu dipercaya ya. Betul. Kalau Makanya jelek, Anda kasih. informasinya Lucian ini punya perusahaan juga ya, mayoritas ya. Ya, ada gampang kok di Google juga keluar namanya Lucian Despoyu. Dia itu CEO mayoritas dan CEO Impactum. Nah, kita juga ngeliat tuh hasil survei yang dilakukan oleh Lucian ya. Tapi ini survei yang ketika Prabowo sudah menjabat sebagai presiden. Di situ ada survei-survei soal ekonomi, soal program prioritas Prabowo, MBG, sekolah rakyat, dan seterusnya. Bahkan dia mensurvei elektabilitas tokoh-tokoh nasional ya, termasuk beberapa menteri di situ. Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya jejak Lucian Despoyu ini di internet itu juga memang banyak ya. Dia juga pernah ikut dalam rombongannya presiden, ya kan? Di Manado ya. Ke Manado, terus juga kemudian ke Amerika. Gitu. Betul, dan bahkan teman-teman ingat nggak waktu Prabowo menggelar pertemuan calon menteri di Hambalang. Retret ya. Bukan retret kan di Magelang. Sebelum di Magelang ada pertemuan tuh di Hambalang yang dikumpulin orang-orang, dipaparin lah masalah-masalah bangsa segala macam dan seterusnya. Nah, gue tanya nih sama beberapa orang yang hadir di sana ya, itu ada Lucian nggak? Karena kan di acara rundown-nya kan nggak ada nama Lucian. Terus gue tanya, ada dia ngasih materi sana sebentar gitu. Lalu yang kedua, ternyata Lucian ini juga yang mengarrange atau mengatur pertemuan itu, bahkan untuk menentukan siapa narasumber yang bisa berbicara di Hambalang. Di Hambalang. Jadi sebegitu
perannya sangat besar di situ. Tapi gue ada informasi juga, Sen. Apa tuh? Soal Lucian di balik kampanye-kampanyenya Prabowo. Jadi Lucian itu ternyata juga mendampingi Prabowo kalau Prabowo kampanye ke daerah-daerah ketika Pilpres. Ada tim-timnya juga yang Betul. ikut lah ya. Ternyata Lucian punya tim juga. Tim itu isinya ada 4 orang, termasuk Lucian ya. Ada 2 perempuan dan 2 laki-laki. 4-empatnya ini orang asing. Anda asing. Oke. Ya, mereka bertugas untuk semacam membriefing lah ketika Prabowo ini mau menyampaikan visi misi, nilai-nilai gitu ya, dan program-program di depan konstituennya. Nah, Lucian memberikan semacam briefing komunikasi Short briefing gitu lah ya. Iya, sebelum Prabowo naik ke panggung. Ketika Prabowo naik ke panggung, Lucian mostly berada di backstage. Dan dia juga ikut Prabowo ketika ke luar negeri tadi ya, ketika Husin bilang tadi ya, dan tim yang sama. 3 orang itu yang akan menemani Lucian ketika Prabowo ke luar negeri. Pakai pesawat yang sama atau pesawat yang Berbeda. Oh. Kan bukan Hambalang Boys. Oke. Beda jalur. Beda jalur. Beda jalur. Tapi memang benar pakai 2 pesawat kan ya? Pakai 2 pesawat. Bener kok itu, meskipun Iya, dibantah. Dibantah katanya nggak Meskipun pakai dibantah. 2 pesawat kepresidenan. Iya, pesawat kepresidenan cuma 1, tapi yang jalan 2 pesawat. 2 pesawat. Di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Jadi pengeluaran negaranya 2 kali lipat berarti ya. Diklaimnya sih bayar sendiri, tapi kan di undang-undang nggak boleh ya bayar sendiri kan. Iya. Sen, Lucian ini deket dengan pejabat-pejabat lainnya gak sih? Dia dekat dan mencoba mendekat. Oh. Jadi hari Rabu tanggal 18 Februari gue wawancara Purbaya. Doorstop juga kayaknya. Ya. Sama, gue ditarik-tarik ke Purbaya. Tempo ya. Mau gosip apa lu kata dia gitu. Wow, si berita Pak. Berita di fakta gue bilang gitu kan. Jadi dia suatu ketika ketemu Lucian di istana. Nah, Lucian bilang intinya adalah ingin bertemu dengan Purbaya gitu ya. Purbaya akhirnya menyediakan waktu untuk bertemu Lucian. Dan itu sekitar pertengahan Oktober 2025 pertemuannya. Nah, gue tanya, apa Pak yang dibahas ketika pertemuan itu? Lucian memaparkan hasil survei-surveinya. Survei-surveinya, dia bilang tadi kan. Survei soal Ekonomi, lalu juga survei soal tokoh-tokoh begitu. Nah, setelah itu kita juga ngecek kan ke pejabat-pejabat lainnya kan, bahwa memang Lucian itu beberapa kali hadir ketika Prabowo menggelar rapat terbatas ataupun rapat besar di sana. Dan di Hambalang, Sen. Di Hambalang juga. Dan lagi-lagi Lucian itu memberikan masukan. Dan gue dapat informasi juga bahwa ketika Prabowo melakukan perombakan kabinet, Prabowo itu berdiskusi sama Lucian. Jadi dia meminta masukan. Jadi segitu signifikan perannya Lucian itu, Pak. Ya, dan Lucian ini sebenarnya sama seperti Karen Brooks. Apa? Ada keterkaitannya dengan Tempo. Oh, dia pernah ikut lomba tenis di Tempo. Tenis meja. Tenis meja. Dan ada foto fotonya juga. katanya. Ada fotonya juga. Gitu. Dan dia juga pernah ada semacam upaya ya untuk berbisnis dengan Tempo, mengajukan konsep-konsepnya dia gitu soal digitalisasi gitu. Tapi so far sudah saya pastikan kita tidak menggunakan jasa beliau itu. Oh. Lu pernah ketemu Lucian? Belum. Oh, Belum. kirain. Karena lu gak bisa main pingpong ya? Nggak bisa. Dengan tinju ya Mas ya. Iya. Tapi yang menarik ya soal tadi kan Lucian juga pernah terpotret tuh dalam sebuah pertemuan yang Michael Bloomberg ke Indonesia. Jadi ada di Instagramnya si siapa namanya asprinya Prabowo, Rizky gitu kan. Begitu Mike Bloomberg tuh datang, ada foto Lucian di situ. Oke. Jadi gue cek juga ke beberapa narasumber ya bahwa ketika Prabowo ke Amerika, waktu itu kan Prabowo juga bertemu Mike Bloomberg ya di Amerika. Di situ juga ada Lucian. Ya. Jadi ibaratnya membuka jalur lah ya bahwa Mike Bloomberg itu bisa bertemu Prabowo, dan begitu sebaliknya adalah Lucian ini. Oke. Ini narasumber-narasumber kita yang cerita ya? Narasumber termasuk tadi cerita Cisa juga ya bahwa kalau misalkan Prabowo itu kan dalam pidatonya sering banget mengutip, berdiskusi dengan tokoh asing gitu ya, atau mengutip dari survei-survei atau riset-riset asing gitu ya. Nah itu kebanyakan datanya disuplai dari Lucian ke Prabowo. Iya. Menarik banget kan? Menarik. Dan ada juga nih sejumlah narasumber yang gua diskusi gitu ya, wawancara. Lucian ini juga berperan dalam program-program prioritasnya Prabowo. Oh ya? Betul. Mereka tuh kompak. Gue ketemunya nggak banyak orang dengan nggak menyebutkan informasi gitu kan. Gue nyebut nama Lucian saja. Oh iya, dia itu yang ikut menggodok program Smart TV. Oh. Yang baru-baru ini banyak banget Smart TV di mana-mana. Iya. Nah, Itu dia. Itu banyak narasumber cerita adalah dia, Lucian, penggagasnya. Dan Prabowo mengamini program itu. Oke.
Menarik ya. Menarik kan, sangat signifikan loh. Termasuk ke Danantara ya, Sen? Oh iya, Danantara. Ya, masuk sebagai konsultan komunikasi gitu lah. Seorang pejabat pernah berbicara ya, pernah diskusi sama Lucian juga, dan Lucian menyampaikan masukan-masukannya soal komunikasi di Danantara. Iya, termasuk logo Danantara dan Betul. dan Oh, itu juga hasil konsultasi dengan Lucian. betul. Masukan dari Lucian. Masukan dari Lucian. Oh, omong-omong soal Danantara, kan ada 2 direksi BUMN ya, direktur BUMN yang bukan orang Indonesia, Ya. ya, di Garuda Indonesia. Ceritanya gimana tuh, Chan? Sebetulnya di perusahaan swasta sih lazim ya kalau direksi itu adalah asing. Tapi yang menjadi luar biasa adalah di BUMN. Kenapa? Karena ada rencananya dulu untuk memasukkan direktur asing, orang asing ke BUMN. Aturannya belum ada. Oh iya. Lagi-lagi. Kemudian aturannya ini diakomodasi di Undang-Undang BUMN. Danantara. Yang revisi kilat itu juga ya? Revisi kilat itu memberikan kesempatan gitu ya, jalan lah untuk orang asing menjadi direktur di BUMN. Nah itu sudah ada rencana dulu, baru aturannya kemudian diubah. Kenapa? Karena dulu memang ada wacana atau rencana lah ya di Garuda ini untuk mengganti direktur utama dengan purnawirawan tentara. Tapi ini sebelum direktur yang sekarang ya, sebelum direktur yang sekarang. Kemudian untuk memberikan keyakinan terhadap investor dan juga mitra bisnis di luar negeri maupun di dalam negeri bahwa direktur perusahaan BUMN ini, si Garuda ini nggak akan berpengaruh bisnisnya kalau dipimpin oleh seorang purnawirawan. Nah itu dipasanglah dua orang asing yang memang secara background itu mereka pernah bekerja di perusahaan maskapai asing juga. Yang satu pernah di Scandinavian Airlines, kemudian Italian Airlines dan lain-lain. Yang satu lama banget di Singapore Airlines, sudah lebih dari 25 tahun. Sebetulnya rencana untuk memasukkan direktur orang asing ini pernah disinggung Prabowo, Pram. Ketika waktu itu kita cerita soal yang waktu revisi BUMN. Danantara Town Hall Meeting gitu. Betul. Ketika Prabowo menyampaikan taklimat lah ya, di depan direktur-direktur utama BUMN. Waktu itu kan Garuda dikeramasin kan? Garuda dikeramasin, kemudian Garuda ini dihitung-hitung nih, kalau mau untung, itu load factor-nya harus lebih dari 100%. Ada yang begini aja ya? Ada yang begini. Yang dipindah, yang digeser. Gimana caranya maskapai bisa load factor-nya di atas 100%? Penumpang duduk di sayap dong gitu kan. Tapi ternyata memang ada rencana untuk bagaimana caranya untuk agar Garuda ini setelah restrukturisasi jadi untung. Gitu. Ya caranya adalah dengan merekrut orang asing yang sudah lama punya pengalaman di bisnis maskapai asing. Gajinya beda nggak sih sama Beda. direksi lokal? Setara sama direksi Tempo gak? Ini bukan setara dengan direksi Tempo lah, jauh. Tapi gue tadi udah UMKM menghitung. ini. LSM. Tapi gue tadi udah menghitung berapa sih gaji dua direktur dari asing ini ya dibandingkan dengan gajinya Pram. Ternyata 45 kali lebih banyak dibandingkan gajinya Pram. Emang gaji Pram berapa? Lu cari tahu aja sendiri. Gaji direktur itu berapa yang asing itu? Nah, ini harus nyari tahu gajinya Pram. Untuk supaya tahu gaji direktur orang Main asing. aman konfirmasi nih. Berapa gaji saya? Yang Tulis di komen ya. benar. Iya. Sekian koma sekian. Gue kasih apa? Kasih Kasih apa? kaos lah, udahlah. Kaos BAP baru ya? Kaos BP baru. Sedang disiapkan Betul, kaosnya. betul. Tapi Tapi yang gua kasih jelas, kisi-kisi ya. tapi yang jelas memang gaji direktur dari orang asing lah ya itu berbeda sekali dengan direktur-direktur yang dari dalam negeri. Berlipat-lipat. Cukup berlipat-lipat karena ada fasilitas lain juga. Misalnya fasilitasnya selama berapa bulan sekali atau selama berapa kali dalam setahun mereka bisa pulang kampung dan difasilitasi oleh perusahaan gitu. Setara berapa porsi MBG gajinya? Nanti gue hitung dulu ya. Gue tanya ChatGPT dulu ya. Yang jelas sih lo mungkin gaji lo seumur hidup di Tempo pun tidak setara dengan gaji mereka. Waduh. Emang Kasian ya. seumur hidup kerja di Tempo? Ini kayaknya mau. Pram, sikap Tempo gimana? Itu ada istilahnya tuh. BPJS. Apa tuh?
budget pas-pasan jiwa sosialita. Oh. Kan belanjanya banyak itu dengan Iya. duitnya sebesar itu. Gaji Betul. Palmerah, gaya hidup Senayan City. Ya, jadi semakin terbukti bahwa ternyata pemerintahan kita ini dikelilingi oleh orang asing juga ya. Betul. Ya. Termasuk Tempo ya. jadi gue masih penasaran Pram, kenapa dia sering nyebut antek asing sih Pram? Itu perlu ditanya langsung kepada Prabowo gitu. Oh. Tapi lu mau nanya sikap Tempo kan? Ya Tentu betul saja kan? betul. Nah, sikap Tempo tentu saja kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo ini sebenarnya berkebalikan. Ya, ini agak mirip dengan Jokowi nggak sih kira-kira? Ya nggak? Dulu kalau membaca Jokowi gitu loh, kalau dia ngomong A, ternyata dia B. Sudah gitu tapi kan. belum maksudnya. Sudah tapi belum gitu. Oh, ini belum tapi sudah. Belum tapi sudah. Nah, jadi memang ketika dia menuding antek asing, ya ternyata kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Antek asing yang kemudian dianggap merusak negara dan lain-lain. Nyatanya pun dia sangat permisif kepada orang asing. Bahkan kemudian orang-orang asing ini mendapatkan keistimewaan gitu dengan perubahan aturan tadi pada kasusnya Karen Brooks, terus juga kemudian ada subsidi dari pemerintah dan kemudian tadi disebut sama Husein ya, memang punya peran sentral Iya. dalam pemenangannya Prabowo memunculkan Gemoy tadi. Dan kita juga melihat orang-orang ini mendapat fasilitas lebih tadi seperti disebut sama Cica. Ya intinya adalah sikap Prabowo ini sangat berbeda dengan omongannya. Paradoks Prabowo dan solusinya. Betul. Cukup Pram. Cukup. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Stefanus Ante Asing.